Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah silakan di offline ya, di mute speakernya. Pada hari ini tanggal 23 bulan Juni tahun 2022, pertemuan ke-14 ya untuk mata kuliah mobile computing, di mana pada pertemuan ke-14 ini diminta oleh institusi melalui Warek 1 agar yang online ikut Zoom ya. Demikian. Nah, jika tidak ikut Zoom, nanti sampai pada akhir kuliah online ini dan PTM ini, maka kehadiran pada e-learning akan saya buat tidak hadir ya. Jadi mohon maklum. Oke. Saya lanjut ke materinya. Pada pertemuan 14 ini berdasarkan RPS, yaitu mengetahui dan memberikan argumentasi tentang security pada jaringan mobile computing ya. Security ini aspeknya yang perlu diketahui yaitu aspek-aspek security secara umum, kemudian aspek keamanan pada mobile, pendekatan untuk meningkatkan keamanan pada mobile computing ya. Ini silabusnya pertemuan 14 yaitu security. Kita masuk ke teori, slide ya, pertemuan ke-14. Pendahuluannya adalah keamanan komputer secara umum saat ini penting untuk mobile computing ya. Tidak untuk mobile computing saja, akan tetapi minimal menjadi perhatian kita semuanya. Kalau kita punya handphone, punya laptop, punya komputer, itu dari sisi gadget ya, atau perangkat yang kita miliki. Kalau kita punya kendaraan, berarti kan harus dijaga juga ya, agar tidak hilang, agar tidak kecurian ya, agar tidak baret ya. Jadi jangan parkir sembarangan ya. Kalau kalian punya mobil di rumah atau baru beli mobil, jangan nyusahin tetangga ya. Iklan apa itu? Amel ya. Jadi kalau kalian punya solusi, jangan bikin masalah buat orang lain ya. Apapun itu iklan itu ini sangat menyentil ya. Misalnya kalau kalian ada punya masalah, kemudian ketemu solusinya, nah solusinya itu diharapkan tidak mengganggu pihak lain atau teman kalian ya, seperti itu. Oke. Risiko keamanan pada komputer ini relatif sama dengan risiko keamanan pada mobile computing ya. Aspek-aspek keamanan secara umum terdapat pada keamanan mobile dan non mobile. Akan tetapi keamanan pada mobile memiliki risiko lebih dibandingkan dengan non mobile. Contohnya kalau mobile, kalian punya laptop, punya motor, di jalanan bisa hilang ya. Kalau punya motor, malam pulang sendirian bisa dibegal ya. Malam pulang kuliah, pulang kerja kecapean, motornya lupa dikunci, taruh di luar, hilang. Udah dikunci, udah ditaruh dalam rumah, tapi pagarnya lupa dikunci, dibobol maling ya. Jadi keamanan hal yang penting dalam kehidupan kita ya. Nah, itu yang bentuknya fisik ya. Bagaimana kalau non fisik ya? Keamanan pada mobil memiliki risiko lebih karena menggunakan jalur wireless. Nah, di wireless ini siapapun bisa nerabas ya, bisa mengkat. Misalnya device kalian di scan, MAC address-nya diambil. Nah, kalian nggak bisa masuk lagi ke jaringan situ ya. Dan keamanan di handphone, di mobile itu kan kita nggak tahu tuh handphone kita pot-potnya ketutup apa enggak ya. Kita kalau di scanning sama orang ketahuan pot ini kebuka, karena kan handphone itu potnya adalah default ya.
default, kecuali kita menambahkan firewall sendiri pada gadget atau handphone kita. Aspek keamanan secara umum, yang pertama adalah integritas, merupakan aspek utama dalam keamanan komputer. Dalam hal ini integritas menyangkut integritas data maupun sistem secara keseluruhan. Apa itu integritas? Integritas kalian sebagai mahasiswa itu apa? Integrasi sama integritas sama apa beda? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Apa bedanya? Kalau integritas itu apa? Mahasiswa harus memiliki integritas yang kuat. Ya harus berjiwa mahasiswa ya. Mahasiswa itu gimana mahasiswa? Mahasiswa itu pelajar lebih di atas daripada siswa yang ada di bawahnya. Di bawahnya ada SMA, SMK, SMP, SD, PAUD ya, TK ya. Jadi harus lebih. Keinginan untuk belajar, keinginan untuk lebih tahunya itu lebih tinggi ya. Kemudian disiplinnya ya lebih tinggi juga. Kritis, nah itu yang penting tuh, daya kritisnya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan pekerja ya. Makanya mahasiswa dalam kondisi kalau global di Indonesia ini sangat diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi ini. Kalian kemarin pada ikut demo nggak? Yang apa? Kayaknya ada ya, yang dari Kaliabang turun ikutan nggak? Waktu itu ada sempat izin apa gimana ya? Yang demo datang ke Keramat 98 dulu itu pas Covid kan, masih Covid juga. Kemudian dari Keramat 98 jalan ke DPR ya. Kan pakai bis tuh. Ya, jadi daya kritisnya harus lebih ya. Daya keingintahuannya itu ditambah. Tidak puas dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Yang kedua, kerahasiaan data diperlukan untuk memastikan hanya penerima yang sah saja yang dapat menerima data. Misal kalian WA ke si A ya. Sekarang kan zamannya WhatsApp ya, kirim pesan, medsos segala macam. Apakah kalian tahu bahwa WA yang kalian kirimkan ke teman kalian juga terkirim ke yang lain? Gitu. Ya, jadi harus dipastikan, atau mengirim email atau DM ya. Kok dia bisa tahu? Ya. Misalnya kebijakan yang dibuat besok, kok ada yang udah tahu malamnya? Nah, ini siapa? Kayak kemarin banyak mahasiswa yang ujian tiba-tiba udah selesai, siapa yang ngerjain gitu. Nah, karena mahasiswa banyak yang passwordnya masih di default ya. Nah itu harus diganti. Misalnya kemarin e-learningnya defaultnya apa, itu harus diganti. Nanti kalau semisal udah diganti tapi lupa, konfirmasi aja ke ADM. Nanti ADM itu bisa mereset ya. Jadi jangan pakai apapun itu, jangan menggunakan yang default, bahaya ya. Default itu bahaya. Selain penerima yang sah tidak dapat mencari data tersebut karena mekanismenya perlindungan akses data ya. Jadi harus dijaga rahasia. Yang ketiga, non-repudiation merupakan kondisi di mana pengirim tidak dapat salah menolak pengiriman data. Ya. Artinya data yang dikirimkan ya tepat pada yang dikirim. Misalnya salah kirim di WhatsApp lah, itu berarti tidak non-repudiation ya. Misalnya mau kirim ke ada tuh dosen mau bimbingan
Nah, dosennya lagi marahin mahasiswa di via WhatsApp. Nggak taunya dia malah ngirimnya ke grup dosen yang ada di handphonenya dia. Jadi pada kaget kita. Oh, iya Pak, iya Bu, ya jadi bahan ejekan ya. Iya Pak, Bu jangan marah-marah Bu gitu. Kalau bimbingan yang baik gitu, kalau nasehatin mahasiswanya yang baik. Ya udarnya, ya yang si empunya handphone baru sadar. Oh iya maaf Pak, Bu salah kirim gitu. Ya. Ya jangan sampai kirim pesannya salah. Itu. Yang keempat, ketersediaan kondisi di mana pihak ketiga yang tidak memiliki hak akses tidak dapat memblokir pihak yang berhak untuk menggunakan sumber daya yang disediakan oleh pihak pertama. Ya. Setelah tahu pas mau dikirim, filenya ada, tujuannya sudah ada, kemudian filenya juga harus ada. Jangan sampai kira-kira kita ngirim email atau tugas ternyata salah kirim, yang dikirim adalah file kosong atau Word kosong tapi judulnya yaitu sama. Ya misalnya tugas mata kuliah pertemuan 3 dikirim via email. Ya, di laptopnya ada virus. Ya, virusnya itu bisa menduplikasi file Word. Nah, maka dia akan diduplikat. Diduplikat yang diambil hanya judul saja, tidak file secara utuh. Nah, itu yang duplikasinya lebih lebih kuat, artinya filenya itu yang asli dimanipulasi lah menjadi yang palsu menjadi asli. Ya, dikirimnya itu kok filenya kosong, diperiksa sama dosennya. Ternyata pas dicek laptopnya ada virus ya. Ya itu banyak tuh kejadian kayak gitu. Enggak Pak, saya ngirimnya ada kok. Gitu. Nah, laptop kalian juga dikondisikan jangan sampai masuk virus ya. Kemudian aspek-aspek dalam keamanan mobile. Yang pertama, deteksi. Adalah dapat atau tidaknya perangkat tersebut terdeteksi. Di satu sisi dua perangkat wireless harus saling terdeteksi untuk dapat melakukan komunikasi ya. Kalau kalian pakai wireless mau share data, ya dua-duanya harus masuk ke dalam jaringan tersebut ya. Misalnya kalian di sini ada wireless, walaupun tidak menggunakan internet, kalau kalian mau sharing kan bisa aja ya. Kalian bisa buka, bisa masuk. Yang kedua, keterbatasan sumber data. Sumber daya yang terbatas menjadi fokus dalam pengembangan mobile computing. Dengan begitu menjadi agar sistem mobile ini tetap ringan dan sekecil mungkin merupakan aspek yang sangat penting. Artinya apa? Kalau kalian bikin aplikasi, jangan bikin aplikasi yang berat. E-commerce paling berat itu apa? Lazada apa Shopee? Shopee ya. Tapi perbandingannya harus adil. Jadi misalnya perbandingannya adalah kalian punya handphone aplikasi itu kan nge-cache ya. Aplikasi itu nge-cache lah. Ketika kalian bilang Shopee itu berat, ya Shopee juga harus sering dibuka. Ya, misalnya kalian bukanya ke Tokopedia. Nah, begitu ada iklan di TV, wah Shopee lagi buka Shopee gitu. Buka Shopee, padahal Shopee baru pertama kali diinstal dan dibuka gitu ya. Kok berat sih loading gitu. Nah, beda kalian udah sering kali buka Bukalapak atau Tokopedia, sudah nge-cache lah ya di handphone itu. Nah, itu ya harus imbang ya dalam menilai. Harus imbang dalam menilai. Oke. Nah, jadi kalaupun ada update, di update-nya tidak memberatkan kepada pengguna ya. Yang ketiga, intercept. Berbeda dari keamanan komputer, keamanan pada mobil ini lebih rentan terhadap intercept sinyal
karena berbasis wireless. Sinyal pada wireless dikirim melalui udara sehingga receiver dapat menginterupsi sinyal tersebut. Nggak usah dicolong lah, diganggu aja ya. Diganggunya pakai apa? Gangguan sinyal wireless paling sering dan dapat dijumpai di mana? Di mana? Kalau diganggu sama sinyal yang lain, ya kan? Sinyal wirelessnya lebih kencang. Contoh apa? Kalian di bawah pemancarnya Telkomsel, pastikan yang lainnya pada mati tuh, ya. Apa di bandnya dibesarkan, powernya dibesarkan, yang lainnya jadi kecil, susah koneknya. Atau dalam gedung ini, kalau gedung ini tebal, ya, maka sinyal nggak bisa masuk. Apa cor-corannya, adukannya gitu ya. Nah, gimana lagi? Misal kalian di basement, ya itu kan mengganggu, ya. Berarti dibutuhkan penguat sinyal, ya. Kemudian kalau di rumah apa? Kalau ada microwave, kemudian ada kakaknya atau adiknya lagi pakai atau ibunya lagi pakai dryer, ya. Nah, sinyal hilang tuh, goyang, ya, karena mengganggu. Kemudian pendekatan keamanan mobil. Yang pertama, pembatasan sinyal. Untuk melindungi data, langkah pertama dapat dilakukan adalah dengan membatasi sinyal. Pak, gimana batasin sinyal? Biar sinyal nggak sampai ke tetangga. Sinyalnya itu dalam rumah aja, jangan sampai nyebar bus. Ya, gimana? Ya di setting di access point-nya, dB-nya dikecilin, ya. Karena kalau jangkauannya powernya makin kuat, maka akan makin luas, tapi transfer datanya atau download uploadnya makin kecil, ya. Tapi kalau sinyalnya dikecilkan, maka upload downloadnya atau kecepatan aksesnya akan lebih cepat, ya. Kecuali akses pointnya mendukung untuk itu. Misalnya semakin MIMO 2A MIMO akses point itu, ya. Contohnya gini. Kemarin saya buka di mana nih? Gimana nih? Nah, ini ya. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Ini desain ya, desain wireless, ya. Jadi ini adalah uji coba. Ini adalah access point Unify, itu ya. Ini tembok. Ya. Kalau ini nah ini, ya. Kalau terdiri dari ini lebih tebal materialnya, ada material lebih tebal, kemudian lebih sedang, kemudian ini lebih tipis, ya. Ini sinyal wirelessnya sekian, ya. Oke. Kemudian tembus nggak, ya. Kalau ini pakai yang pertama, yang material tebalnya, ya nggak tembus ini. Kalaupun tembus, ini sinyalnya ada sedikit tuh, ya. Nah, ini setara sini. Nah, contoh gini, ini adalah uji coba simulasi. Kalau akses pointnya taruh di samping begini ya, di samping begini kan di samping ya, maka yang di bagian sini, artinya di bagian sana itu sinyalnya kecil. Tapi dilihat berapa meter? Ini adalah 13 meter. Ya. Dari sini ke sana kan ada nggak 13 meter? Dari sini ke situ, ada nggak? Ini kan 3, ini 1 meter ya. 1,
2, 3, 4, 6 ya. Hanya 6. Nah, ini saya geser deh. 6. Atau saya bikin lagi 6 meter. Sini aja. Nah ini 7, ini 6 ya. 6 apa 7 ini? Coba saya cek berdiri. 3 ubin ini kan 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah ini 6 meter. Kemudian ini meter, saya tarik lagi. Panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Katakanlah panjangnya 10 ya. Ini tadi 6. Oke. Ini cos. Ya. Saya copy, saya taruh di sini. 6. Saya geser dulu. Oke. Ini ya. Masih kena ya. Masih ada nih 6 meter. Berarti akses poinnya bagus, Pak. Bagus. Kalau dibalik, wah, 10 menit lagi habis. Ya. Ini sinyal. Nah, ini akan semakin berkurang kalau jaraknya ada di. Jadi maksimal dia berapa meter? Nah, ini kan ke sini ya. Nah, ini ke berarti 13 meter. Jangkauannya bagus. Ini kalian kalau mau beli access point ya dicoba dulu. Ini Unify yang saya pakai ya. Ini Unify seriesnya AC long range ya. AC long range. Di sini banyak nih device-nya. Ini device-nya. Ini desain dulu sebelum saya nerapkan di lokasi mana gitu. Ini tipe-tipenya. Terserah mau pilih yang mana. Tapi ya otomatis harus dicek dulu kemampuannya berapa. Kemudian bebannya berapa kuatnya. Seperti itu. Ini kalian bisa nyoba sendiri, loginnya gratis pakai email, yang penting daftar aja email, buka dah. Mau bikin desain kayak apapun bisa ya. Ini kalau ini double dinding ya. Double dinding sinyal nggak akan masuk nih. Kita taruh sini. Tuh. Ini kan di sini ya, ya masuk. Kalau pintunya dibuka, jaraknya berapa nih? Ya ini dari sini ke 8 meter. 8 meter ke sini semakin hilang. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Tuh, pembatasan sinyal. Sinyalnya dibatasin, jangan jauh-jauh.
Artinya apa? Setiap kalian beli perangkat, ya jangan menggunakan setting default, ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian enkripsi, mengamankan informasi dengan merubahnya dalam kode-kode tertentu. Kemudian kode integritas untuk mendeteksi perubahan data selama pengiriman ataupun perantara jika terdapat perantara di dalam pengiriman. Jadi ada kodenya, misalnya di encrypt atau di password, ya. Kemudian IP security merupakan protokol yang menyediakan layanan keamanan untuk internet protokol. Ya, kemudian macam-macam kode integritas apa aja? Yang pertama adalah ada checksum. Kode integritas yang sederhana dan ditransmisikan bersamaan dengan pengiriman data. Ya. Kemudian yang kedua, cryptographical secure hash. Kode integritas yang melakukan sedikit perubahan pada inputan dengan menghasilkan perubahan yang besar pada hasilnya. Yang ketiga, menggunakan message authentication code. Kode integritas yang sama dengan secure hash, hanya saja message authentication code ini menambahkan kunci rahasia di dalamnya. Jadi sudah filenya di encrypt, ya, kemudian di password, ya, kemudian decryptnya ya pakai kunci yang sama. Ya. Selanjutnya keamanan pada Bluetooth. Ada non-secure. Perangkat dalam mode non-secure tidak melakukan prosedur keamanan apapun. Mode ini diperuntukkan bagi perangkat yang digunakan oleh banyak orang. Contohnya adalah printer. Ya, kalau kalian pakai printer yang terkoneksi dengan Bluetooth, ya pasti modenya adalah non-secure, ya. Seperti kalau pakai file bersama, misalnya sharingan. Ya, kalau semuanya dianggap sebagai orang yang sah, levelnya sama, maka tidak perlu di password, ya. Kalaupun mau di password, semuanya harus tahu. Yang kedua, service level enforced security. Perangkat dalam mode ini mengizinkan akses ke dirinya tergantung pada permintaan layanan. Jadi kalau diminta saja akan diminta password, ya, aksesnya. Jadi open close, ya, security-nya open close sesuai dengan demand, permintaan. Yang ketiga, link level enforced security. Perangkat yang berada pada mode ini membutuhkan authentication dan authorization untuk dapat saling terhubung, ya. Contohnya apa? Sekarang banyak, ya, kode OTP, ya. Kode OTP masing-masing perangkat itu kan beda-beda dan harap tidak diberikan kepada selain kita, gitu, ya. Koneksi menggunakan wireless akses ke bank, nah itu bahaya banget tuh kalau di jaringan terbuka. Misalnya kalian di jaringan hotspot free, kemudian melakukan transaksi, ya siapa tahu di antara situ ada yang bisa buka. Ya, kalau tiba-tiba saldonya hilang, ya diikhlasin aja karena itu udah risiko, ya. Pak, amanan mana paket data sama hotspot yang free? Ayo, amanan mana? Dua-duanya belum tentu aman, ya. Udah, lanjut. Ini saya tambahin. Kendala keamanan itu tidak hanya dalam perangkat portable, ya, dapat dicuri dengan mudah, tetapi antar muka interface radio juga rentan terhadap bahaya penyadapan. Akses nirkabel ini harus selalu disertai dengan enkripsi, autentikasi, keamanan yang harus lebih efisien dan mudah digunakan. Tapi keamanan itu kadang menyulitkan. Kadang kalau orang nggak biasa hidup dengan keamanan, dikit-dikit passwordnya disuruh ganti, passwordnya tidak boleh default, passwordnya harus kombinasi huruf besar, kecil, angka, karakter spesial, apalagi harus berjumlah minimal 12 karakter, ya, diganti setiap 1 minggu sekali, ya, itu kompleks, ya. Tapi kalau biasa dengan hidup dengan aman, ya itu bukan suatu hal yang masalah, ya. 3 algoritma untuk ditentukan dalam keamanan di GSM itu ada algoritma A3,
namanya untuk autentikasi A5 itu untuk enkripsi dan A8 untuk pembuatan cipher key ya. Kemudian keamanan mobilitas memiliki banyak masalah ya. Persyaratan minimumnya adalah autentikasi semua pesan yang terkait dengan pengelolaan IP seluler. Harus dipastikan untuk lapisan IP jika meneruskan paket ke host seluler bahwa host ini benar-benar penerima paket. Paket ini artinya message ya. Lapisan IP hanya dapat menjamin bahwa alamat IP penerima itu sudah benar. Tidak ada cara untuk mencegah alamat palsu dan serangan lainnya. Pak, kalau IP-nya dipakai sama orang lain gimana? Ya dicek ke adminnya ya. Ini MAC address sekian, IP-nya ini gitu. Kemudian MAC address-nya sesuai dengan hostname ya. Hostname-nya sesuai dengan NIM atau NIP ya. BTI sedang menyempurnakan sistem. Jadi kalau kalian nanti ujian, yang tercatat adalah MAC address dari perangkat kalian gunakan. Jadi bukan IP ya, bukan NIM, tapi MAC address. Jadi kalau kalian nanti ujian kemudian komplain, nah nanti dicocokkan MAC address perangkatnya bener nggak ini. Kalau bukan, ya berarti itu bukan kalian yang ngerjakan ya. Kalau semisal sampai sudah selesai tapi itu bukan punya kalian, nah nanti bagaimana dianggapnya diulang atau tidak ya, seperti itu. Keamanan mobilitas memiliki masalah ini udah. Keamanan terbatas. Jaringan nirkabel ini rentan terhadap serangan. Jaringan ad hoc seluler lebih rentan karena menurut desain setiap node harus dapat bergabung atau meninggalkan jaringan ini kapan saja ya. Ya kalau kita pakai wireless, pakai paket data, wirelessnya di kantor, wirelessnya di rumah, kemudian kita pindah ke satu lantai ke lantai yang lainnya menggunakan wireless yang beda, itu kan harus ready ya, ready IP-nya ya, seperti itu. Jadi kan jaringan itu akan open, akan banyak SSID di dalam handphone kita kan, seperti itu. Nah ini membutuhkan fleksibilitas ya, artinya ya gampang, dinamis dan keterbukaan yang lebih tinggi. Misalnya aplikasinya tidak harus dikit-dikit pakai jaringan ini minta otoritas lagi, pakai jaringan ini minta otoritas lagi. Paling yang lebih rumit adalah jaringan banking ya. Putus. Wait, saya mulai lagi. Saya zoomnya belum. Ya apa mati zoomnya ya. Oke, tutup aja. Kemudian oke, saya ulangi tadi sampai oke. Nah ini keterbukaan yang lebih tinggi, artinya ya aplikasi yang dibuat harus menyesuaikan ya. Kalau kita menggunakan jaringan yang berbeda-beda, tapi yang lebih rumit adalah aplikasi apa? Aplikasinya perbankan ya. Yang perbankan itu kan kalau kita contoh yang saya pakai adalah Bank Permata. Bank Permata itu aplikasinya
di lock dengan nomor SIM card kita. Jadi kalau kita pakai jaringan wireless, kemudian paket datanya dimatikan atau di change dari paket data 1 ke paket data 2, maka dia nggak mau kebuka ya, nggak mau kebuka, dia harus pakai yang pertama, lebih keamanannya. Kemudian mengamankan jaringan ad hoc nirkabel, ini masalah yang sangat menantang, artinya memahami kemungkinan bentuk serangan selalu merupakan langkah pertama menuju pengembangan solusi keamanan yang lebih baik. Artinya ya serangan itu akan selalu berkembang ya. Oleh karena itu keamanan juga harus diperbaiki. Ya ini Manet ya. Keamanan komunikasi pada Manet. Manet itu kepanjangan dari Mobile Ad Hoc Network. Nah, contohnya apa? Kalau kalian pakai perangkat jaringan ya LAN aja ya. LAN aja misalnya dari laptop ke PC, kemudian ke handphone yang ada di rumah ya, atau di dalam jaringan kecil SOHO yang seperti ini. Itu untuk penting transmisi informasi yang lebih aman ya. Artinya mekanisme koordinasi pusat dan media nirkabel bersama membuat Manet ini lebih rentan terhadap serangan digital atau cyber daripada jaringan kabel ya. Pokoknya yang wireless itu lebih rentan karena apa? Bisa siapa aja masuk. Kalau kabel kan dia harus nyolok ke dia harus dapat koneksi dari kabel itu sendiri ya. Pak, kalau kabelnya dipakein wireless nyebar ya sama aja, jadi jaringan wireless ya. Ada sejumlah serangan yang mempengaruhi Manet mobile ad hoc network. Yang pertama ada ini jenis-jenisnya, serangan eksternal dan internal. Kalau eksternal dilakukan oleh node yang bukan milik jaringan. Node ini artinya device atau pihak luar ya, menyebabkan kemacetan mengirimkan informasi, route palsu, atau menyebabkan tidak tersedianya layanan. Nah, kemudian yang kedua, serangan internal berasal dari node yang disusupi yang merupakan bagian dari jaringan. Kalau dia sudah bisa masuk ke dalam jaringan ya. Dalam serangan internal, node jahat dari jaringan memperoleh akses ini secara tidak sah dan menyamar sebagai node asli ya. Nah, ini dapat dianalisa melalui node lain dan dapat berpartisipasi dalam aktivitas jaringan lainnya. Ya, ini contoh-contohnya jaringan serangan. Ada serangan DDoS ya. Serangan ini tujuannya adalah menyerang ketersediaan sebuah node atau seluruh jaringan. Jadi serangannya jika berhasil, layanan tidak akan tersedia. Artinya ya mulai terganggu ya. Jika penyerang umumnya ini menggunakan gangguan sinyal radio dan metode untuk menghabiskan baterai. Ya kalau kita handphone kita kena virus atau kena hack, dia akan menghabiskan resource ya. Misalnya koneksi kemana aja gitu kan. Nah, dengan banyaknya koneksi yang dibuka, maka kan baterainya akan cepat habis gitu. Nah, itu harus dilihat. Misalnya laptop kita, laptop ini cepat banget habisnya ya, tiba-tiba habis gitu ya. Ternyata ada aplikasi yang berjalan di belakang layar, di belakang screen ya. Kemudian ada namanya impersonation atau peniruan identitas. Mekanisme autentikasi jika diterapkan dengan benar, simpul jahat ini dapat bertindak sebagai simpul asli, ditiru dan memantau lalu lintas jaringan. Itu juga dapat mengirim paket root yang palsu dan mendapatkan akses ke beberapa informasi rahasia. Jadi kalau orang mau nyolong, ya lama nungguinnya, nyari celahnya dulu ya. Kemudian ada eavesdropping atau menguping. Ini serangan pasif, node hanya mengamati informasi rahasia. Informasi ini nantinya dapat digunakan oleh node jahat. Ya, di sini sebutannya bukan hacker ya, tapi node jahat. Informasi rahasia itu seperti lokasi. Ya, ini dia. Banyak aplikasi. Kenapa banyak aplikasi yang selalu minta dibukakan, diizinkan mengakses handphone kita? Location ya. Kemudian apa lagi? Media, picture, apalagi semuanya rata-rata bisa mengakses.
galeri, mengakses kamera, mengakses lokasi. Untungnya apa gitu ya? Kemudian bodohnya si pengguna mengiyakan aja gitu kan. Ya minimal dia bisa melihat statistik berapa banyak aplikasi yang sudah di-download kemudian yang sudah diinstal oleh orang lain. Itu bisa dilihat sama si adminnya gitu ya. Kemudian mengizinkan kunci publik, kunci pribadi ini share private share ya, key public sama key private-nya diminta ya. Itu bisa diambil ya. Makanya kalau nggak penting-penting amat jangan diinstal. Kecuali memang di handphone nggak ada data yang urgent, nggak ada data yang rahasia gitu ya. Biasa aja gitu. Ya nggak masalah. Kalian membutuhkan aplikasi itu. Gitu. Kemudian routing attack, serangan perutan. Not jahat ini menjalankan layanan perutan sebagai target karena ini adalah layanan penting di Manet. Artinya root. Ini dia nih. Root itu jalur ya. Kalau semisal saya mau ke nih, sini ada ini. Saya mau ke sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau ke 5. Harusnya jalurnya kan bisa ke sini lalu ke sini, atau bisa langsung, atau ke sini lalu ke sini, ya. Tapi kalau lewat sini itu harus dilihat levelnya, level berapa. Kamu siapa? Saya presiden, langsung bisa masuk sini. Tapi kalau misal tidak dibutuhkan banget, ya lewatnya sini, baru ke sini. Atau misalnya levelnya di atasnya lagi bisa lewat sini. Gitu. Ya. Nah, perutuan ini kan jalur khusus, misalnya katakanlah ini terowongan. Ya. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa lewat sini. Gitu. Nah, oleh node yang jahat ini bisa diambil, ya. Karena pada umumnya yang diizinkan melalui jalur 5 jalur kelima adalah lewat sini. Misalnya ini khusus presiden, ini khusus untuk menteri, ya. Lewat sini ya masyarakat umum gitu. Ya kan? Pintu yang khusus itu kebanyakan di mana? Di Istiqlal atau di Monas atau di mana? Jalan raya lah ya. Dikawal tidak, kemudian busway gitu. Ya, seperti itu jalurnya. Salah satunya adalah serangan terhadap protokol routing dan yang lainnya adalah serangan terhadap penerusan paket atau mekanisme pengiriman. Yang pertama ditujukan untuk memblokir penyebaran informasi routing ke sebuah node. Artinya routingnya ditutup ya ketika untuk menyampaikan atau menuju node yang lain. Yang terakhir ini ditujukan untuk mengganggu pengiriman paket terhadap jalur yang telah ditentukan. Selanjutnya ada black hole attack, ya, lubang hitam. Dalam serangan ini penyerangan mengiklankan metrik 0 untuk semua tujuan yang menyebabkan semua node di sekitarnya merutekan paket ke arah itu. Jadi semakin kecil node, maka semakin kecil nilai pada jalur, itulah yang akan dipilih yang cepat. Misalnya dari 10 sampai 1 paling cepat mana ya? 1, ya. Maka sama si node simpul palsu ini dibelokkan semuanya ke 1, akhirnya penuh dah. Ya, 1 itu. Node jahat mengirimkan informasi perutuan palsu, mengklaim bahwa ia memiliki rute optimal, ya, dan menyebabkan simpul baik lainnya merutekan paket data melalui yang jahat. Ya. Node jahat ini menjatuhkan, mendrop semua paket yang diterimanya.
alih-alih meneruskan paket tersebut secara normal, tapi dia malah membuang. Lewat sini sampai di depan dibuang semua, di delete semua paketnya. Hanya tinggal sampai tujuannya adalah file kosong. Ya, kalau pakai hash itu kan didetek pertama kali dikirim filenya berapa besar. Oh 1 mega sekian. Ketika sampai ke penerima, kok ini berkurang jadi 596 misalnya, 596 kbps. Yang lainnya kemana? Berarti kan ada yang ngambilin tuh di tengah jalan. Ya. Penyerangan mendengarkan permintaan dalam protokol berbasis flooding. Flooding yang membanjiri ya, membanjiri permintaan. Misalnya kayak ya ujian e-learning bisa jadi seperti itu. Makanya pada router kita blok yang namanya protokol ICMP. Karena kalau jangan nanya terus ya, kalau ICMP kan kalau dibuka ping itu, server kamu hidup nggak gitu. Kalau itu setiap detik ditanyain sama setiap mahasiswa atau yang mengakses mahasiswa BSI grup itu ada banyak, katakanlah 10.000 yang akses, nanyain tuh, kamu hidup nggak gitu, harus jawab kan servernya, ya gitu. Nah, itu dibuang, dimatikan saja. Kalau mau akses ke saya langsung aja buka ya, jangan tanya-tanya dulu gitu. Wormhole attack, lubang cacing. Cacing itu kalau jalan pakai jalan lain apa balik lagi ke arah situ? Pernah ngeliat cacing jalan nggak? Kalau menurut catatan di sini ya, penyerang ini menerima paket di satu titik di jaringan, menyalurkannya ke titik lain di jaringan, dan kemudian memutarnya kembali ke jaringan dari titik itu. Artinya apa? Diputerin, ya, dibelokin. Ya. Kerutan ini dapat terganggu ketika pesan kontrol kerutan tunnel ini ya, terowongan. Artinya kalau kita dalam satu jaringan internet itu kita buat tunnel, nah terowongan itulah yang dinamakan VPN-nya. Ya. Terowongan di antara dua serangan yang berkolusi ini disebut dengan lubang cacing. Misalnya, di sini ada not jahat. Saya pakai not lagi. Ya. Harusnya ini paket ke sini ya. Paket ini ke sini. Nah, di sini ada orang yang denger ini ada not jahat. Dia ke sini. Ditungguin di sini. Udah dapat nih ke sini, maka diambil ya, diambil ke sini, dibawa ke sini. Nah, jalur yang dari ke sini, yang dari sini, ya, itu adalah yang dinamakan lubang cacing. Ya. Kemudian dia juga bisa langsung ngetek ke sini diambil. Ya. Dua jalur ini namanya lubang cacingnya. Jadi nggak nyampe. Yang satu nggak nyampe, kalaupun dia terlewat, maka yang satunya diambil juga ke sini di bawah. Gitu. Dan reply attack, penyerangan yang melakukan serangan reply mengirimkan ulang data yang valid berulang kali untuk menyuntikkan lalu lintas perutuhan jaringan yang telah ditangkap sebelumnya. Artinya ya kalau ada yang nanya dijawab. Tapi itu bukan jawaban yang sebenarnya gitu ya. Serangan ini biasanya mentargetkan refresh daripada root gitu. Misalnya di refreshnya setiap 2 detik gitu ya. Tapi juga dapat digunakan untuk merusak solusi keamanan yang dirancang dengan buruk ya. Jadi jangan boleh node jahat ini melakukan masuk aja, jangan sampai, apalagi merubah refresh root. Selanjutnya ada jamming. Jamming ini penyerang awalnya terus memantau media nirkabel ya, media wireless untuk menentukan frekuensi di mana node tujuan ini menerima sinyal dari pengirim. Kemudian mengirimkan sinyal pada frekuensi itu sehingga reseptor bebas kesalahan ini terhalang ya. Jadi lagi-lagi frekuensinya berjalan di berapa ya. Kalau berjalan di frekuensi yang bebas ya siapa aja bisa masuk ya. Apalagi kalau nggak
nggak di encrypt ya, nggak pakai security, ya udah ditangkap, kemudian diambil, ya dipakai dah jaringannya. Selanjutnya ada man in the middle attack ya. Sebuah situs penyerang antara pengirim dan penerima ini mendapatkan informasi yang dikirim di antara dua node ya. Dalam beberapa kasus penyerang dapat menyamar sebagai pengirim untuk berkomunikasi dengan penerima atau menyamar sebagai penerima untuk membalas pengirim. Contoh kalau kalian paket data ya, apa ngirim paket itu kan pasti ditanyain fotonya mana ya. Belakangan ini ada kasus akun ojek online dibeli ya, dibeli misalnya harganya berapa, nggak taunya akun ini disalahgunakan ya. Dia ngambil paket, dia menjalankan bisnisnya tapi tidak benar ya, seperti itu ya. Nah, nanti yang disalahkan siapa? Yang punya akun itu. Nah, selanjutnya masalah keamanan lain adalah ini akan muncul pada teknologi komputasi mobile. Kenapa? Karena kemampuan medianya bersama, pemakaiannya bersama-sama gitu ya. Ya kalau pakaiannya sendiri tidak mobile ya, private ya. Jadi harus diperhitungkan adalah pada keamanan data secara fisik, ini harus dilindungi ya. Kemudian keamanan sistem keamanan jaringan. Nah, taktik yang paling umum digunakan untuk mengatasi masalah itu apa? Pakai VPN misalnya. Kemudian menggunakan kriptografi dan keamanan jaringan. Yang ketiga menggunakan firewall. Ya. Ya. Keamanan ini kemudian kepada keamanan terbatas, jaringan dari kabel ini lebih rentan terhadap ancaman keamanan ya. Tidak ada firewall terpusat karena sifat operasinya adalah terdistribusi. Sifatnya menyebar ya untuk keamanan perutuhan dan konfigurasi host. Misalnya, apakah mungkin ISP mengamankan jalur arah kita gitu? Yang mungkin saja kalau memang sifatnya sudah layanan ya. Tapi kalau misalnya pada umumnya biasanya ya di open, apapun dari manapun IP yang masuk malware atau virus ya masuk aja tapi tidak diblok gitu ya. Kecuali memang ada layanan firewallnya ya, jaringannya sehingga menjadi bersih gitu ya. Kendalanya adalah protokol yang menjaga privasi komunikasi ini dapat dilanggar, dapat diloncatin gitu ya, dihentikan ya. Terkadang kerusakan fisik atau kehilangan perangkat seluler itu lebih mungkin terjadi daripada sistem komputasi statis ya. Pak, handphone saya hilang, datanya bisa hilang nggak? Bisa kalau disimpan hanya di handphone saja. Tapi kalau semuanya disimpan di drive ya, di komputasi statis ya nggak hilang, ada di cloud, tetap ada di sana ya. Iya, tapi aman nggak Pak? Ya kalau si pencurinya tidak membuka drive di situ ya, tidak buka handphone ya insya Allah aman ya. Tapi kalau biasanya kan ada notifikasi ya kalau perangkat kita hilang atau diakses oleh orang cloudnya. Nah ini apakah ini Anda gitu ya? Kalau bukan ya tinggal diganti password aja. Pak, misalnya dia lebih canggih atau gimana ya, kita harus lebih canggih lagi ya, optionnya itu pilihan. Oleh karena itu penting mana keamanan fisik dengan keamanan mobile? Dua-duanya penting ya. Nah demikian apa yang saya sampaikan. Ini kuis nanti pertemuan 14 saya buat Google Form-nya dulu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ini Pak. Oke. 1, 2, 3. Ya sekali lagi 1, 2, 3. Ya terima kasih. Nanti saya buatkan kan ada kisi-kisi soal ya buat. Nggak tahu pertemuan besok itu masih ada apa enggak? Infonya Pak tanggal 2 sampai tanggal 8 itu ujian.
Ujian 2. Iya. Tapi kan besok kita masih tanggal 30 ya. Nah, ini kalau kita masih ada, paling besok pertemuannya hanya menampilkan soal aja ya, soal UAS, UTS dan UAS saya gabung jadi satu, jadi ada banyak tuh dikerjakan. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.